Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Market Basket Analysis menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola beli konsumen. Perkenalkan, saya Amanda Olivio Yasmin, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses serta hasil akhir dari proyek tersebut. Baik, langsung saja. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar yang menyimpan informasi penting mengenai preferensi serta kebiasaan belanja konsumen. Nah, analisis data transaksi dapat dilakukan dengan Market Basket Analysis atau MBA menggunakan algoritma a priori yang mampu menemukan keterkaitan antar produk melalui frequent item set dan aturan asosiasi, sehingga bermanfaat untuk strategi pemasaran, promosi silang, bundling, penataan produk, dan sistem rekomendasi. Di Indonesia, penerapan analisis ini semakin relevan dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce dan digitalisasi UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai penerapan MBA dengan algoritma a priori penting dilakukan karena tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Rumusan masalahnya yang pertama, yaitu bagaimana proses pengolahan data transaksi konsumen agar dapat dianalisis menggunakan metode market basket analysis. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi frequent item sets dari data transaksi. Yang ketiga, pola pembelian konsumen seperti apa yang dapat diungkap melalui analisis aturan asosiasi. Nah, yang keempat yaitu bagaimana hasil analisis dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran, misalnya bundling produk, penataan etalase, atau sistem rekomendasi produk, khususnya untuk usaha kecil. Berikut tujuan dari penelitian ini, yang pertama melakukan pra-pengolahan data transaksi konsumen sehingga data siap dianalisis menggunakan market basket analysis. Nah, yang kedua, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola pembelian konsumen melalui aturan asosiasi yang terbentuk dari data transaksi. Nah, yang keempat, memberikan rekomendasi strategi bagi usaha retail lokal terkait layout produk, bundling, promosi, atau sistem rekomendasi produk berdasarkan hasil analisis. Kemudian, metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan eksperimen komputasi menggunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi retail. Data yang digunakan berasal dari Groceries Dataset Kaggle Parasat Patil 2023 dengan sekitar 5.000 transaksi, dipilih karena jumlah transaksi yang besar, ragam produk yang relevan, serta format data yang mentah yang memungkinkan proses konversi ke data transaksi sebelum dianalisis untuk memperoleh nilai support, confidence, dan lift dalam memahami perilaku belanja konsumen. Nah, variabel penelitian dalam penelitian ini variabel yang digunakan merupakan ukuran statistik yang diperoleh dari penerapan algoritma a priori. Variabel tersebut meliputi item set, yaitu sekumpulan produk yang dianalisis baik berupa satu item, tunggal maupun kombinasi beberapa item. Kemudian support, yaitu persentase jumlah transaksi yang memuat item set tertentu dibandingkan dengan total transaksi. Kemudian confidence, probabilitas kemunculan item Y jika item X terdapat dalam satu transaksi. Kemudian lift, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara item dengan membandingkan probabilitas pembelian bersama dengan probabilitas racanya. Kemudian berikut metode penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis sebagai berikut. Yang pertama itu pra-proses data, yaitu mengelompokkan produk, menghapus duplikasi, dan mengubah data menjadi format transaksi yang siap untuk analisis. Kemudian pembentukan matriks biner, yaitu menerapkan one-hot encoding untuk mengonversi daftar produk menjadi matriks 0 dan 1. Nah, matriks ini mempermudah perhitungan algoritma a priori dalam menemukan item set yang sering muncul. Kemudian, pencarian frequent item sets, yaitu menghitung nilai support untuk setiap kombinasi item. Dan menetapkan batas minimum support untuk menentukan item set yang layak dianalisis lebih lanjut. Kemudian, pembentukan aturan asosiasi, kemudian evaluasi aturan, dan visualisasi hasil. Berikut tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama pola pembelian konsumen. Konsumen memiliki harapan tertentu terhadap produk yang dibeli dan kepuasan tercapai jika harapan itu terpenuhi. Nah, pola pembelian konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan preferensi, pengalaman, dan lingkungan sosial sehingga bersifat dinamis dan kompleks.
Nah, data mining sendiri merupakan proses menemukan pola dan pengetahuan berharga dari kumpulan data besar secara otomatis. Nah, proses ini yang umumnya diterapkan dalam kerangka KDD, memanfaatkan metode statistik, matematika, dan pengenalan pola untuk mengungkap tren serta korelasi tersembunyi. Dalam bisnis, data mining digunakan untuk segmentasi pasar, prediksi permintaan, dan optimalisasi strategi pemasaran guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Kemudian KDD, yaitu Knowledge Discovery in Database, adalah rangkaian tahapan analisis data yang mencakup seleksi, praproses, transformasi, penerapan teknik data mining, dan evaluasi pola. Nah, tahap pentingnya adalah data miningnya itu menemukan pola dan tren baru yang valid, bermanfaat, serta mudah dipahami. Kemudian ada market basket analysis, yaitu teknik data science yang menganalisis pola pembelian konsumen dengan mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Kemudian algoritma a priori, yaitu asosiasi yang populer dalam market basket analysis karena mampu mengidentifikasi keterkaitan antar produk dengan efisien menggunakan minimum support dan confidence. Nah, algoritma ini menghasilkan association rule yang bermanfaat untuk rekomendasi produk, prediksi, hingga analisis perilaku konsumen dalam berbagai bidang, sehingga menjadi alat paling penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, penelitian market basket analysis Kemudian, penelitian market basket analysis menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola beli konsumen, bertujuan mengungkap pola pembelian tersembunyi dalam data transaksi guna mendukung strategi bisnis. Nah, studi sebelumnya itu membuktikan efektivitas a priori seperti pemanfaatan pola pembelian untuk promosi di swalayan dan peningkatan rekomendasi produk pada platform daring. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis dan praktis dalam memahami perilaku konsumen serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Berikut hasil pembahasan yang pertama itu, transformasi data. Pada tahap transformasi atau pra-processing data dilakukan pengolahan dari format awal yang masih berbentuk long format, yaitu setiap baris mempresentasikan satu transaksi dengan satu item yang dibeli, sehingga satu transaksi dapat muncul berulang kali di beberapa baris. Data kemudian ditransformasikan ke dalam wide format, di mana seluruh item yang dibeli dalam satu transaksi digabung menjadi satu baris berdasarkan ID transaksi. Nah, kemudian pembentukan matriks biner. Setelah data transaksi berhasil ditransformasi ke dalam wide format, langkah berikutnya adalah mengubah data tersebut ke dalam bentuk matriks biner. Proses ini dilakukan dengan teknik one-hot encoding, yaitu mengonversi daftar item yang semula berupa teks menjadi representasi numerik. Dalam matriks ini, setiap kolom mempresentasikan satu jenis item, sedangkan setiap baris adalah transaksi. Nah, nilai 1 menunjukkan bahwa suatu item dibeli dalam transaksi tersebut dengan tersebut. Sedangkan 0 berarti item tidak dibeli. Kemudian, identifikasi frequent item sets. Nah, setelah data transaksi ditransformasi ke dalam bentuk matriks biner, tahap selanjutnya adalah mencari frequent item sets. Frequent item sets merupakan sekumpulan item yang sering muncul bersama dalam sejumlah transaksi. Nah, proses ini didasarkan pada nilai support, yaitu ukuran seberapa sering item atau kombinasi item muncul dalam keseluruhan data transaksi. Nah, dengan menemukan item sets yang paling sering muncul, kita dapat mulai mengidentifikasi pola belanja pelanggan yang nantinya dapat digunakan untuk membentuk aturan asosiasi. Nah, berikut association rules. Association rules merupakan aturan yang menunjukkan hubungan antar item dalam keranjang belanja. Aturan ini dapat diartikan jika pelanggan membeli antecedents, maka cenderung juga membeli consequent. Untuk mengevaluasi kualitas aturan digunakan beberapa metrik yaitu support, confidence, dan lift. Beberapa ukuran yang digunakan dalam association rules adalah sebagai berikut. Dapat dilihat, berikut adalah beberapa ukuran yang digunakan. Kemudian, berdasarkan hasil analisis aturan asosiasi, beberapa pola pembelian konsumen dapat diidentifikasi. Misalnya, aturan whole milk, other vegetables memiliki support sebesar 19,1%, confidence 41,7%, dan lift 1,109, yang menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kedua produk tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung membeli produk tertentu cenderung
menunjukkan bahwa konsumen cenderung membeli produk tertentu secara bersamaan, sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak retail untuk menyusun strategi pemasaran seperti penataan produk, promosi bundling, maupun penawaran paket khusus produk. Berikut, Scatterplot memperlihatkan ratusan aturan asosiasi yang terbentuk. Dari data terlihat bahwa sebagian besar aturan memiliki support rendah, yaitu kurang dari 0,1. Artinya, kombinasi item tersebut hanya muncul di sebagian kecil transaksi, namun beberapa aturan memiliki confidence tinggi hingga 0,7, seperti pada konsumen yang membeli whole milk yang cenderung juga membeli other vegetables. Nah, dengan confidence 41,7% dan lift 1,109, warna titik yang lebih hijau itu menandakan lift tinggi. Contohnya, aturan pada konsumen yang membeli newspapers yang cenderung juga membeli rolls or buns, fruits vegetables dengan lift 1,57 meskipun supportnya rendah, yaitu 0,02. Nah, grafik jaringan menunjukkan keterkaitan antar produk utama. Nah, dari data frequent item sets, whole milk dan other vegetables memang paling sering muncul. Mereka terhubung dengan produk populer lain seperti yogurt, rolls or buns, sausage, soda, dan bottled water. Hal ini memperkuat bahwa produk kebutuhan sehari-hari itu membentuk pola belanja yang saling terkait dengan susu dan sayuran sebagai jangkar utama. Nah, diagram batang di samping menegaskan dominasi whole milk sebagai item yang paling sering muncul dengan support 45,8% diikuti other vegetables dan rolls buns. Selain item tunggal, kombinasi whole milk dan other vegetables juga cukup sering muncul. Nah, temuan ini sesuai dengan network graph yang memperlihatkan keduanya sebagai pusat asosiasi dan sejalan dengan aturan asosiasi yang menunjukkan banyak keterkaitan melibatkan kedua produk tersebut. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma a priori efektif digunakan dalam market basket analysis untuk menemukan pola pembelian konsumen dari data transaksi retail melalui tahapan praproses, pembentukan matriks biner, identifikasi frequent item sets, dan penyusunan aturan asosiasi. Nah, hasilnya memperlihatkan adanya hubungan kuat antar produk, seperti whole milk dengan other vegetables yang tercermin dari nilai support, confidence, dan lift yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa analisis asosiasi mampu mengungkapkan pola belanja yang tidak terlihat secara langsung dan dapat dijadikan dasar bagi strategi pemasaran, termasuk promosi bundling, penataan produk, serta pengembangan sistem rekomendasi e-commerce. Dari sisi penerapan, pendekatan berbasis data ini dapat membantu meningkatkan penjualan, efektivitas promosi, dan kepuasan pelanggan. Sejalan dengan tren belanja yang semakin bergeser ke platform daring, dengan demikian penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian data mining, tetapi juga memberikan kontribusi tinggi bagi penerapan strategi bisnis retail yang lebih adaptif, inovatif, dan berlandaskan bukti. Nah, berikut daftar pustaka yang dipakai. Baik, sebagai penjelasan tambahan setelah seluruh slide tadi saya paparkan, berikut saya tunjukkan alur proses analisis data yang telah saya lakukan menggunakan Python. Dapat dilihat, hasil analisis menunjukkan bahwa several produk seperti whole milk, other vegetables, dan rolls or buns sering muncul bersama dalam transaksi ditunjukkan oleh nilai support dan confidence yang tinggi. Nah, aturan asosiasi ini dengan lift di atas 1 menandakan hubungan positif antar item sehingga pola ini dapat dimanfaatkan pihak retail untuk strategi penjualan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai proses dan hasil proyek yang telah saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.